Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai pelayanan kefarmasian di puskesmas, di mana dalam pelayanannya kami mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016. Sebelum kepada subbab topik bahasan, saya di sini akan mengenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Apirda Nurgita, Agustin Suryani, Anggi Rizwan, Dina Mulyani, Hepti Pratiwi, Irsan Al-Rashid, Kamila Atala Balkis, Hoirunisa Ayu, Puji Dwi Damayanti, Rian Anggana, dan Sepsina Ripansyah. Isi bahasan yang akan kami bahas mengenai pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang mana isi bahasan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 terdiri dari 5 bahasan. Yang pertama, definisi puskesmas, standar pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasian, dan ruang lingkup kefarmasian di puskesmas. Yang kedua, pengelolaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Yang keempat, sumber daya kefarmasian. Dan yang kelima, pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepti Pratiwi Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi puskesmas. Definisi puskesmas itu sendiri ada 2. Yang pertama itu definisi standar pelayanan kefarmasian, dan yang kedua itu definisi pelayanan kefarmasian. Definisi standar pelayanan kefarmasian yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sedangkan definisi pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dilanjut, ada ruang lingkup pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dibagi menjadi 2 ruang lingkup. Yang pertama, pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, yaitu meliputi 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Permintaan, ketiga penerimaan, keempat penyimpanan, kelima pendistribusian, keenam pengendalian, ketujuh pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Yang kedua, itu ada pelayanan farmasi klinik, meliputi yang pertama pengkajian resep penyerahan obat dan pemberian informasi obat. Yang kedua itu PIO atau pelayanan informasi obat. Yang ketiga konseling. Yang keempat ronde atau visit pasien. Ini khusus puskesmas rawat inap. Yang kelima, pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Keenam, pemantauan terapi obat. Dan yang terakhir ada evaluasi penggunaan obat. Nah, kemudian ini subbab yang kedua yaitu tentang pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai? Yang mana pengertian dari pengelolaan ini merujuk kepada apa saja gitu kegiatan yang dilaksanakan pada saat proses pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Nah, jadi si pengelolaan ini tuh adalah suatu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Jadi si kegiatan dari pengelolaan ini tuh dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, tujuan dari pengelolaan sediaan farmasi ini tuh untuk apa gitu? Untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien gitu dalam segi biaya, efektif dalam segi waktu, dan juga memang rasional gitu. Dan tujuan dari pengelolaan ini juga memang untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan tenaga kefarmasian dalam hal pengelolaan sediaan farmasi
informasi gitu, sehingga bisa dilaksanakan si pengelolaan itu secara efektif, efisien, dan juga rasional. Nah, kemudian dalam proses pengelolaan sedia informasi dan habis pakai di puskesmas ini, siapa sih yang bertanggung jawabnya gitu? Siapa yang seseorang yang bertanggung jawab atas proses pengelolaan sedia informasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas ini, yaitu kepala ruang farmasi di puskesmas, karena si kepala ruang farmasi di puskesmas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sedia farmasi dan bahan medis habis pakai yang baik. Seperti itu. Nah, kemudian kita selanjutnya di slide selanjutnya akan membahas mengenai kegiatan pengelolaan sedia farmasi dan bahan medis habis pakai, dimulai dari perencanaan. Ini yang pertama, A, tentang perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Nah, di mana proses perencanaan ini adalah suatu proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas. Nah, di mana si proses perencanaan ini itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk memperkirakan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan. Jadi yang mendekati kebutuhan di puskesmas gitu, untuk memperkirakan jenis dan jumlahnya. Yang kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional, yang dimana menurut WHO penggunaan obat secara rasional itu adalah maksudnya si pasien itu bisa menerima obat yang memang tepat untuk klinisnya, untuk kebutuhan klinisnya, kemudian dalam dosis yang memang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup atau jangka waktu yang memang sudah ditentukan, dan dengan biaya yang terjangkau. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Nah, di mana si proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ini di puskesmas itu setiap periodenya tepat pelaksanaannya dilaksanakannya oleh ruang farmasi di puskesmas. Kemudian proses kegiatan seleksi pada proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi ini harus mempertimbangkan atau harus mengacu kepada beberapa hal gitu. Yang pertama itu harus mempertimbangkan pola penyakit. Jadi pola penyakit yang memang sudah sering terjadi di puskesmas itu bagaimana, kemudian harus mempertimbangkan juga pola konsumsi periode sebelumnya gitu. Di periode sebelumnya banyak obat yang dikonsumsi itu bagaimana, kemudian data mutasi sediaan farmasi. Jadi data mutasi itu adalah perpindahan sebuah informasi tertulis dalam bentuk catatan atau memang file. Jadi dari catatan-catatan atau informasi-informasi sebelumnya gitu, sesediaan farmasinya di puskesmas itu bagaimana gitu. Jadi harus mempertimbangkan catatan itu juga. Kemudian rencana pengembangan. Jadi apakah di periode selanjutnya akan dilakukan proses pengembangan atau tidak. Jadi memang harus mempertimbangkan beberapa hal itu. Nah, kemudian pada saat kegiatan seleksi perencanaan kebutuhan ini juga memang harus mengacu kepada daftar obat esensial nasional atau yang disingkat dengan DOEN, dan juga formularium nasional atau Pornas. Nah, di mana memang DOEN ini adalah daftar obat yang memang terpilih yang paling dibutuhkan dan memang harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi memang pada saat proses perencanaan ini, kegiatan seleksi ini, proses perencanaan ini harus mengacu kepada DOEN dan juga Fornas. Nah, menurut keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang pedoman penerapan formularium nasional, yang memang si Fornas ini ditujukan untuk sebagai acuan bagi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, rumah sakit, dan juga puskesmas. Jadi maka pada saat proses perencanaannya harus mengacu kepada DOEN dan Fornas. Nah, kemudian pada saat kegiatan seleksi proses perencanaan kebutuhan ini juga harus melibatkan tenaga kesehatan yang memang ada di puskesmas gitu, seperti dokter gigi, bidan,
perawat, serta pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan. Kemudian ini masih membahas tentang perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, yang dimana pada saat proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi per tahun ini dilakukan secara berjenjang atau bottom up, atau perencanaan secara berjenjang atau yang disebut juga dengan bottom up planning. Ini adalah suatu perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Nah, meskipun perencanaan ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan, tetapi tetap proses perencanaan ini harus melalui proses kegiatan seleksi yang tadi, yang harus mempertimbangkan beberapa pola penyakit, pola konsumsi, dan lain sebagainya. Juga harus mengacu kepada DOEN dan juga Fornas, dan juga memang harus melibatkan beberapa tenaga kesehatan yang memang ada di puskesmas. Jadi tidak semena-mena gitu ya, meskipun perencanaannya secara bottom up, secara kebutuhan dan keinginan, tetapi tetap harus melalui proses kegiatan seleksi. Nah, kemudian puskesmas ini akan dimintai untuk menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau yang disingkat dengan LPLPO. Nah, di mana LPLPO ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penata laksanaan obat baik yang diterima, disimpan, dan digunakan di puskesmas. Tujuannya itu sebagai bukti tertulis. Jadi bukti tertulis tentang laporan pemakaian obatnya dan bukti tertulis tentang permintaan obatnya. Jadi sebagai bukti tertulis atas kegiatan dalam penata laksanaan obat gitu, baik yang diterima, disimpan, maupun yang digunakan di puskesmas. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya instansi farmasi kabupaten atau kota akan melakukan kompilasi dan analisa gitu. Kompilasi dan analisa, jadi kompilasi itu adalah jadi kayak kumpulan informasi yang tersusun secara rapi gitu. Jadi melakukan kompilasi dan analisa gitu terhadap kebutuhan sediaan farmasi puskesmas di wilayah kerjanya gitu. Dan dimana kompilasi dan analisa ini bertujuan untuk menyesuaikan gitu, apakah si proses perencanaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakainya itu sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kemudian mempertimbangkan juga waktu kekosongan obatnya, kemudian buffer stock, kita harus memperhatikan buffer stock juga, dan serta untuk menghindari stok berlebih gitu. Jadi memang si instalasi farmasi, jadi setelah si puskesmas tadi kan melakukan LPLPO, jadi menyediakan gitu LPLPO, nanti si instalasi farmasi kabupaten atau kotanya akan melakukan kompilasi dan analisa gitu terhadap lembar pemakaian terhadap lembar penerimaan obatnya ataupun laporan pemakaiannya gitu. Jadi LPLPO-nya dilakukan kompilasi dan analisa gitu, apakah tadi sesuai dengan anggarannya atau tidak, seperti itu untuk proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Nah, kemudian ini ada bagian B, yaitu tentang permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Nah, di mana permintaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas, yang dimana pada saat proses permintaan ini itu sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat gitu. Jadi kan tadi di bagian A, di poin A itu sudah dibahas tentang perencanaannya. Nah, kemudian setelah dilakukan perencanaan itu dilakukan permintaan, yang dimana permintaan ini sesuai dengan proses perencanaan yang tadi kayak gitu. Nah, kemudian permintaan ini tuh diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang memang sesuai dengan ketentuannya gitu, kebijakan pemerintah daerah setempat, seperti itu untuk permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Nah, kemudian ini bagian C, yaitu penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Nah, di mana proses penerimaan ini itu adalah suatu kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, di mana penerimaan ini tuh berasal dari instalasi farmasi kabupaten atau kota, atau bisa saja hasil dari pengadaan puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Nah, apa sih tujuan dari penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ini? Yaitu adalah
agar si sediaan farmasi yang diterima itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang telah diajukan oleh puskesmas. Dan sediaan farmasi yang diterima itu harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan juga mutu. Nah, di mana si proses permintaan ini dilakukan oleh tenaga kefarmasian gitu. Jadi memang si tenaga kefarmasian ini itu dalam kegiatan pengelolaannya bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan, dan penggunaan obat dan bahan medis habis pakai berikut kelengkapan catatan yang menyertainya. Nah, kemudian selain daripada bertanggung jawab gitu ya atas ketertiban mulai dari penyimpanan sampai dengan penggunaan obat dan bahan medis habis pakainya, berikut dengan kelengkapan catatannya. Nah, si tenaga kefarmasian ini juga wajib melakukan pengecekan terhadap sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diserahkan gitu. Nah, di mana pada saat proses penyerahan ini, pengecekan ini itu harus mencakup jumlah kemasan atau petiknya, jenis dan jumlah sediaan farmasinya, bentuk sediaan farmasinya, apakah sesuai dengan isi dokumen LPLPO yang telah disediakan atau yang telah diberikan oleh petugas kefarmasian dari puskesmas, seperti itu. Kemudian selanjutnya ditandatangani oleh tenaga kefarmasian dan diketahui oleh kepala puskesmas gitu. Bila tidak memenuhi syarat, maka si tenaga kefarmasian ini dapat mengajukan keberatan gitu. Jadi apabila barang atau sediaan farmasi dan bahan medis habis pakainya yang telah diterima di puskesmas itu tidak sesuai dengan permintaan, tidak memenuhi syaratnya, kan tadi harus memenuhi syarat bahwa harus aman, berkhasiat, dan juga bermutu. Apabila tidak sesuai, maka si tenaga kefarmasian ini boleh mengajukan keberatan. Seperti itu. Ini untuk penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Kemudian poin D yaitu penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman atau tidak hilang, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, dan mutunya tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Adapun tujuannya adalah agar mutu sediaan farmasi yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, yaitu poin 1, bentuk dan jenis sediaan. Yang kedua, ada kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi, seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembaban. Ketiga, ada mudah atau tidaknya meledak atau terbakar. Poin keempat, narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, tempat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Kemudian poin E menjelaskan tentang pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan subunit atau satelit farmasi puskesmas dan jaringannya. Tujuan lainnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi subunit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan jenis mutu, jumlah, dan waktu yang tepat. Berikut sub-subunit di puskesmas dan jaringannya. Yang pertama ada subunit pelayanan kesehatan di dalam lingkungan puskesmas. Yang kedua ada puskesmas pembantu, lalu puskesmas keliling, posyandu, dan polindes. Kemudian ada jenis-jenis pendistribusiannya. Yang pertama yaitu pendistribusian ke subunit. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara floor stock atau cara pemberian obat sesuai resep yang diterima. Lalu dispensing dosis
yaitu pemberian obat per sekali minum atau bisa juga dengan cara kombinasi. Sedangkan untuk pendistribusian ke jaringan puskesmas dengan satu cara yaitu floor stock, yaitu cara penyerahan obat sesuai dengan kebutuhan. Poin selanjutnya menjelaskan tentang pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan dua cara. Yang pertama yaitu mandatory recall yang dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM. Yang kedua ada voluntary recall, yaitu berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada kepala BPOM. Sedangkan untuk bahan medis habis pakai, penarikan dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Selanjutnya untuk pemusnahan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan pemusnahan bila pertama, produk tidak memenuhi persyaratan mutu, kedua, telah kadaluarsa, ketiga, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan atau dicabut izin edarnya. Adapun tahap pemusnahan terdiri dari pertama, membuat daftar sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan. Kedua, menyiapkan berita acara pemusnahan. Yang ketiga, mengkoordinasi jadwal metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. Keempat, menyiapkan tempat pemusnahan. Kelima, melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah merupakan suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Tujuan dari adanya pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah untuk mencegah terjadinya kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari pengendalian persediaan, pengendalian penggunaan, dan penanganan sediaan farmasi akibat dari hilang, rusak, dan kadaluarsa. Selanjutnya mengenai administrasi. Administrasi itu meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, baik sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan, dan digunakan di puskesmas atau di unit pelayanan kesehatan lainnya atau di unit pelayanan lainnya. Tujuan dari pencatatan dan pelaporan adalah yang pertama adalah sebagai bukti pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai telah dilakukan. Yang kedua, sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian. Dan yang terakhir adalah sumber data untuk pembuatan laporan. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk yang pertama adalah untuk mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai,
sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan. Yang kedua adalah memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Dan yang terakhir adalah memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan setiap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional. Apa itu pelayanan farmasi klinik? Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang berlangsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berikatan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinik memiliki tujuan untuk: pertama, meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai. Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam pelayanan kefarmasian. 4. Melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Pelayanan farmasi klinik puskesmas memiliki 7 pelayanan. Yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep. Kedua adalah pelayanan informasi obat atau PIO. Ketiga adalah konseling. Keempat, visite pasien. Kelima, monitoring efek samping obat atau MESO. 6. Pemantauan terapi obat atau PTO. Ketujuh, evaluasi penggunaan obat. Pengkajian dan pelayanan resep adalah sebuah kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis, baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Persyaratan administrasi yang harus diperiksa adalah nama, umur, jenis kelamin, berat badan pasien, nama dan paraf dokter, ruang unit atau asal resep, dan tanggal resep. Pada persyaratan farmaseutik yang harus diperiksa adalah bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obat, stabilitas dan ketersediaan obat, aturan dan cara penggunaan obat, inkompatibilitas obat atau ketidakcampuran obat. Sedangkan pada persyaratan klinis yaitu ketepatan indikasi dosis dan waktu penggunaan obat, duplikasi pengobatan, alergi, interaksi dan efek samping obat, kontraindikasi, dan efek adiktif. Kegiatan ini disebut kegiatan penyerahan atau dispensing. Dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap penyiapan atau meracik obat, memberikan label atau etiket, penyerahan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai pendokumentasian. Pelayanan informasi obat atau PIO. PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada pasien. PIO memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien, dan masyarakat. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat, seperti contohnya kebijakan permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas dan harus memiliki alat penyimpanan yang memadai. Menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatan yang dilakukan saat PIO harus memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara proaktif dan pasif, menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, ataupun tatap muka, membuat buletin, leaflet,
label obat, poster, majalah, dinding, dan lain-lainnya. Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap serta masyarakat. Melakukan pendidikan dan atau pelatihan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan obat dan bahan medis habis pakai. Mengkoordinasikan penelitian terkait obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian. Pada PIO, ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan. Pertama, sumber informasi obat. Kedua, tempat melakukan PIO. 3. Tenaga kerja yang melakukan PIO. 4. Perlengkapan apa saja yang harus diperlukan untuk melakukan PIO. Konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien, rawat jalan, dan rawat inap, serta keluarga pasien. Tujuan dilakukannya konseling adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien, antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan dan penggunaan obat. Contoh kegiatan konseling yang pertama membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien, yang kedua menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode pertanyaan terbuka. Misalnya apa yang dikatakan dokter mengenai obat, bagaimana cara pemakaian, apa efek yang diharapkan dari obat tersebut, dan lain-lain. Yang ketiga, memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat. Yang keempat, verifikasi akhir, yaitu mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat atau mengoptimalkan tujuan terapi. Faktor yang perlu diperhatikan saat konseling, yang pertama ada kriteria pasien, contohnya pasien rujukan dokter, pasien dengan penyakit kronis, pasien dengan obat yang berindeks terapeutik sempit dan polifarmasi, pasien geriatrik, pasien pediatrik. Yang kedua ada sarana dan prasarana, contohnya ruangan khusus dan kartu pasien atau catatan konseling. Setelah dilakukan konseling, pasien yang memiliki kemungkinan mendapat resiko masalah terkait obat, misalnya komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karakteristik obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat atau alat kesehatan, perlu dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care yang bertujuan tercapainya keberhasilan terapi obat. Round atau visit pasien merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya, terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya round atau visit pasien, yang pertama memeriksa obat pasien, yang kedua memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien, yang ketiga memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat, yang keempat berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien. Kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan, pelaksanaan, pembuatan dokumentasi, dan rekomendasi. Kegiatan visit pasien terbagi menjadi dua. Yang pertama, kegiatan visit mandiri adalah untuk pasien baru, untuk pasien lama dengan instruksi baru untuk semua pasien. Yang kedua, kegiatan visit bersama tim dengan melakukan persiapan yang dibutuhkan seperti memeriksa catatan pengobatan pasien dan menyiapkan pustaka penunjang, lalu mengamati dan mencatat komunikasi dokter dengan pasien dan keluarga pasien terutama tentang obat. Kemudian menjawab pertanyaan dokter tentang obat. Setelah itu mencatat semua instruksi atau perubahan instruksi pengobatan seperti obat yang dihentikan, obat baru, perubahan dosis, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan visit pasien, yang pertama memahami cara berkomunikasi yang efektif, kemampuan untuk berinteraksi dengan pasien dan tim, memahami teknik edukasi, lalu mencatat perkembangan. Pasien rawat inap yang telah pulang ke rumah ada kemungkinan terputusnya kelanjutan terapi dan kurangnya kepatuhan penggunaan obat. Untuk itu perlu juga dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care agar terwujud komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dalam penggunaan obat sehingga tercapai keberhasilan terapi obat.
Monitoring efek samping obat atau disebut juga MESO. MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi, atau memodifikasi fungsi fisiologis. Tujuan dari MESO yang pertama, menemukan efek samping obat sedini mungkin, terutama yang berat, tidak dikenal, dan frekuensinya jarang. Yang kedua, menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan. Adapun kegiatan dari MESO yang pertama, menganalisis laporan efek samping obat. Yang kedua, mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping obat. Yang ketiga, mengisi formulir monitoring efek samping obat. Yang keempat, melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional. Lalu, ada faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kerjasama dengan tim kesehatan lain. Dan yang kedua, ketersediaan formulir monitoring efek samping obat. Selanjutnya ada pemantauan terapi obat. PTO merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Tujuan dari PTO yang pertama, mendeteksi masalah yang terkait dengan obat. Yang kedua, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat. Adapun kriteria pasien pemantauan terapi obat. Yang pertama, anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, menerima obat lebih dari 5 jenis. Yang ketiga, adanya multidiagnosis. Yang keempat, pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan atau hati. Yang kelima, menerima obat dengan indeks terapi sempit. Dan yang terakhir, menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Adapun kegiatan dari PTO, yang pertama, memilih pasien yang memenuhi kriteria. Yang kedua, membuat catatan awal. Yang ketiga, memperkenalkan diri dari pasien. Yang keempat, memberikan penjelasan pada pasien. Yang kelima, mengambil data yang dibutuhkan. Yang keenam, melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi. Lalu selanjutnya ada evaluasi penggunaan obat. Evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai dengan indikasi, efektif, aman, dan terjangkau atau rasional. Tujuan dari evaluasi penggunaan obat yang pertama, ada mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. Yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Setiap kegiatan pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional atau SOP yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Sumber daya kefarmasian. Sumber daya sendiri merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya kefarmasian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia, juga sarana dan prasarana. Sumber daya manusia sendiri merupakan individu ataupun kelompok yang bekerja pada sebuah institusi atau organisasi tertentu. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh satu orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan kebutuhan. Dan sudah pasti semua tenaga kefarmasian ini harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas. Jumlah kebutuhan apoteker di puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan dengan memperhatikan pengembangan puskesmas. Semua tenaga kefarmasian di puskesmas harus selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensinya. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian dapat dilakukan melalui pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu yang pertama ada pendidikan dan pelatihan,
Dan yang kedua ada pengembangan tenaga kefarmasian dan program pendidikan. Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu proses atau upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang kefarmasian atau bidang yang berkaitan dengan kefarmasian secara berkesinambungan untuk mengembangkan potensi dan produktivitas tenaga kefarmasian secara optimal. Untuk pendidikan dan pelatihan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya terdiri dari yang pertama, tersedianya tenaga kefarmasian di puskesmas yang mampu melaksanakan rencana strategi puskesmas. Yang kedua, terfasilitasinya program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kefarmasian dan tenaga kefarmasian unit lain. Dan yang terakhir, ada terfasilitasinya program penelitian dan pengembangan bagi calon tenaga kefarmasian dan tenaga kefarmasian unit lain. Sedangkan untuk tujuan khususnya, ada tersedianya tenaga kefarmasian yang mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, lalu tersedianya tenaga kefarmasian yang mampu melakukan pelayanan kefarmasian, kemudian terfasilitasinya studi banding, praktik, dan magang bagi calon tenaga kefarmasian internal maupun eksternal. Lalu ada tersedianya data pelayanan informasi obat atau PIO dan konseling tentang obat dan bahan medis habis pakai. Kemudian tersedianya data penggunaan antibiotik dan injeksi. Lalu terwujudnya pelayanan kefarmasian di puskesmas yang optimal. Kemudian tersedianya pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dan yang terakhir, terkembangnya kualitas dan jenis pelayanan ruang farmasi puskesmas. Dalam rangka penyiapan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan tenaga kefarmasian, maka puskesmas menyelenggarakan beberapa aktivitas, meliputi setiap tenaga kefarmasian di puskesmas mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Lalu, apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian harus memberikan masukan kepada pimpinan dalam menyusun program pengembangan staf. Lalu ada staf baru mengikuti orientasi untuk mengetahui tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kemudian, melakukan analisis kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kefarmasian. Lalu, tenaga kefarmasian difasilitasi untuk mengikuti program yang diadakan oleh organisasi profesi dan institusi pengembangan pendidikan berkelanjutan terkait. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan bagi institusi lain untuk melakukan praktik, magang, dan penelitian tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. Sarana dan prasarana pada sumber daya kefarmasian yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi sarana yang memiliki 6 fungsi. Yang pertama, ruang penerimaan resep. Ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep yang memiliki 1 set meja dan kursi serta 1 set komputer jika memungkinkan. Ruangan penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Yang kedua, ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas. Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum atau air mineral untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, belangko salinan resep, etiket dan label obat, buku catatan pelayanan resep, buku-buku referensi atau standar sesuai kebutuhan, serta alat tulis secukupnya. Ruangan ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup. Jika memungkinkan, harus disediakan pendingin udara atau air conditioner sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada ruang penyerahan obat yang meliputi konter penyerahan obat, buku pencatatan penyerahan dan pengeluaran obat. Ruang penyerahan obat dapat digabungkan dengan ruangan penerimaan resep. Yang keempat, ada ruang konseling. Ruang konseling meliputi 1 set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi sesuai kebutuhan, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, formulir jadwal konsumsi obat harus dilampirkan, formulir catatan pengobatan pasien harus dilampirkan, dan lemari arsip atau filing kabinet, serta 1 set komputer jika memungkinkan. Yang kelima, ada ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu, produk, dan keamanan petugas.
Selain itu juga memungkinkan masuknya cahaya yang cukup. Ruang penyimpanan yang baik perlu dilengkapi dengan rak atau lemari obat, palet pendingin ruang atau AC, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu. Dan yang terakhir ada ruang arsip. Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dan pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Ruang arsip memerlukan ruangan khusus yang memadai dan aman untuk memelihara dan menyimpan dokumen dalam rangka untuk menjamin penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan, dan teknik manajemen yang baik. Istilah ruang dalam sarana dan prasarana tidak harus diartikan sebagai wujud ruangan secara fisik, namun lebih sebagai fungsi yang dilakukan. Bila memungkinkan, setiap fungsi tersebut disediakan ruangan secara tersendiri. Jika tidak, maka dapat digabungkan lebih dari satu fungsi, namun harus terdapat pemisahan yang jelas antar fungsi. Yang selanjutnya yaitu pengendalian mutu. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah terkait obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau kesalahan pengobatan atau medication error, atau yang bertujuan untuk keselamatan pasien atau pasien safety. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan, di mana terbagi menjadi 3. Pertama ada unsur masukan atau input, yang kedua ada unsur proses, dan yang ketiga ada unsur lingkungan. Unsur masukan atau input yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana, dan standar prosedur operasional. Sedangkan unsur proses yaitu tindakan yang dilakukan, komunikasi, dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu ada unsur lingkungan. Unsur lingkungan yaitu kebijakan, organisasi manajemen, budaya, respon, dan tingkat pendidikan dari masyarakat sendiri. Untuk kegiatan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian ada 3 macam. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada tindakan hasil monitoring dan evaluasi. Perencanaan yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai standar. Yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja, atau disebut juga dengan membandingkan antara capaian dengan rencana kerja dan memberikan umpan balik terhadap hasil capaian. Dan yang terakhir yaitu ada tindakan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai standar dan meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan. Dalam kegiatan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian, ada yang disebut dengan monitoring. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan oleh tenaga kefarmasian yang melakukan proses serta aktivitas monitoring yang direncanakan untuk mengoptimalkan hasil pemantauan. Contohnya yaitu monitoring pelayanan resep, monitoring penggunaan obat, monitoring kinerja tenaga kefarmasian untuk menilai hasil atau capaian pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap data yang dikumpulkan yang diperoleh melalui metode. Metode-metodenya akan dijelaskan di bawah atau di slide selanjutnya yang berdasarkan waktu, cara, dan teknik pengambilan data.
Monitoring merupakan kegiatan pemantauan oleh tenaga kefarmasian yang melakukan proses serta aktivitas monitoring yang direncanakan untuk mengoptimalkan hasil pemantauan. Contohnya, monitoring pelayanan resep, monitoring penggunaan obat, monitoring kinerja tenaga kefarmasian untuk menilai hasil atau capaian pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap data yang dikumpulkan yang diperoleh melalui metode berdasarkan waktu, cara, dan teknik pengambilan data. Waktu pengambilan data terdiri dari dua. Yang pertama ada retrospektif atau pengambilan data dilakukan setelah pelayanan dilaksanakan. Contohnya, survei kepuasan pelanggan, laporan mutasi barang. Yang kedua ada prospektif atau pengambilan data dijalankan bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan. Contohnya, waktu pelayanan kefarmasian disesuaikan dengan waktu pelayanan kesehatan di puskesmas, sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan cara pengambilan data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada langsung atau data primer. Data diperoleh secara langsung dari sumber informasi oleh pengambil data. Contohnya, survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan kefarmasian. Yang kedua ada tidak langsung atau data sekunder. Data diperoleh dari sumber informasi yang tidak langsung. Contohnya, catatan penggunaan obat dan rekapitulasi data pengeluaran obat. Berdasarkan teknik pengumpulan data, evaluasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada survei, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan atau pernyataan. Contohnya, survei kepuasan pelanggan. Yang kedua ada observasi, yaitu pengamatan langsung aktivitas atau proses dengan menggunakan checklist atau perekaman. Contohnya pengamatan konseling pasien. Dan ada pelaksanaan evaluasi terdiri dari dua. Yang pertama ada audit, merupakan usaha untuk menyempurnakan kualitas pelayanan dengan pengukuran kinerja bagi yang memberikan pelayanan, dengan menentukan kinerja yang berkaitan dengan standar yang dikehendaki dan dengan menyempurnakan kinerja tersebut. Oleh karena itu, audit merupakan alat untuk menilai, mengevaluasi, menyempurnakan pelayanan kefarmasian secara sistematis. Terdapat dua macam audit. Yang pertama ada audit klinis, yaitu analisis kritis sistematis terhadap pelayanan kefarmasian, meliputi prosedur yang digunakan untuk pelayanan, penggunaan sumber daya, hasil yang didapat, dan kualitas hidup pasien. Audit klinis dikaitkan dengan pengobatan berbasis bukti. Yang kedua ada audit profesional, yaitu analisis kritis pelayanan kefarmasian oleh seluruh tenaga kefarmasian terkait dengan pencapaian sasaran yang disepakati, penggunaan sumber daya, dan hasil yang diperoleh. Contohnya audit pelaksanaan sistem manajemen mutu. Yang kedua ada review atau pengkajian. Tinjauan atau kajian terhadap pelaksanaan pelayanan kefarmasian tanpa dibandingkan dengan standar. Contohnya, kajian penggunaan antibiotik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.